Kenapa dia mau muncul pada malam hari supaya tidak ada yang menangkap. Ternyata orang juga pintar, bukan sekedar licik tetapi pintar, bijak. Dia menangkap ikan pada malam hari karena ikan muncul pada malam hari. Kalau siang hari mana dia? Tidur. Kalau kita siang hari mana? Bekerja, ke gereja. Kalau tidur siang hari malas. Kalau tidur di gereja diberkati karena berkat Tuhan selalu mengalir siang dan malam. Tidur pun diberkati. Jadi kalau saudara tidur di gereja diberkati berikan kemuliaan buat Tuhan ini. Gak apa-apa. Tapi di sini nggak ada di sana. Kalau di sana saya kok pernah disinggung di sini. Iya. Jadi ikan itu ternyata licik. Dia muncul pada malam hari, maka Petrus, Yakobus, Yohanes menangkap ikan. Tetapi apa yang terjadi? Yesus melihat perahunya tidak ada di jalannya, kosong ikannya. Lalu Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu. Kira-kira Petrus mau nggak? Ayat yang kelima dikatakan, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Sepanjang malam kami telah bekerja keras menangkap ikan, tapi tidak dapat apa-apa. Kalau saya perhatikan apa yang dimaksudnya Simon Petrus, bahwa dia ini adalah pengalaman, punya keahlian untuk menangkap ikan. Kehidupan pekerjaan sehari-hari adalah menangkap ikan. Tapi pertanyaannya, kalau dia memang pengalaman menangkap ikan, kenapa seekor pun tidak dapat ditangkap? Maka Yesus bilang, Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Guru, katanya guru, semalam-malaman kami telah bekerja keras, tapi kami tidak menangkap apa-apa. Tidak dapat seekor pun ikan mujair seperti yang ditangkap ibu di Danau Toba. Kalau ibu nangkap ikan di Danau Toba sekali tangkap berapa ekor? Berarti kalau Petrus. Siapa dulu? Ibu-ibu orang Batak di Danau Toba itu hebat-hebat, ya kan? Jangan salah loh, ibu-ibu orang Medan itu, waduh, jago-jago. Sebelum dapat ikan 3 ekor, aku tidak akan pulang. Kalau pulang pun sudah dapat ikan mujair minimal 5 ekor. 1 untuk saya, 1 untuk suami, 3 untuk anak saya. Jadi cukup sehari, ya kan? Cukup sehari. Inilah hebat orang Batak, menangkap ikan. Nah, kita perhatikan kembali ke ayat 5. Simon menjawab, Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ini menunjukkan bahwa Simon mengatakan kami tidak menangkap apa-apa. Pada dasarnya Simon kita lihat, dia pekerjaan sehari-hari adalah menangkap ikan, tapi tidak dapat apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Guru yang perintahkan. Kenapa dia mau? Karena sebelumnya dia telah melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus terbukti. Orang yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Ini dia memandang Yesus sebagai guru sebagai guru, murid sebagai apa? Sebagai murid terhadap guru harus taat. Karena guru yang perintahkan, aku akan menebarkan jalaku. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami, saudara? Apa yang terjadi ketika dia taat kepada guru? Apakah dapat ikannya atau tidak? Bayangkan, saudara, Yesus sebagai guru pada saat itu menyuruh Simon Petrus, Yakobus, Yohanes menangkap ikan siang hari. Salah nggak kira-kira Yesus di situ? Kalau menurut kita salah. Loh, ini Yesus salah kan? Bukannya malam, Tuhan, ikan ditangkap. Kenapa Yesus suruh siang hari? Nggak masuk akal, nggak masuk akal, nggak logika. Tapi yang siapa yang suruh? Yesus itu siapa? Guru itu siapa? Tapi karena engkau yang suruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Simon Petrus taat. Dia melakukan apa yang guru perintahkan, tidak membantah.
Aku akan menebakkan jalan juga. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar. Betul. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi kita melihat, saudara, ada ketaatan, ada ketundukan, ada kepatuhan yang dilakukan oleh Simon Petrus. Ketika guru perintahkan, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Semalam-malaman guru tahu nggak? Menurut sebenarnya menangkap ikan itu malam hari, bukan siang hari, guru. Tapi kenapa Petrus mau? Karena yang perintahkan itu bukan Elia, bukan Elia Edison Simarmata yang perintahkan. Kalau Elia Edison Simarmata perintahkan saudara, Bu, pergi ke sana tangkap ikan jam 12 nanti pulang dari sini. Mau nggak saudara? Katanya ini pendeta ngaco. Betul? Pendeta ngaco. Tapi kalau guru yang perintahkan, mau nggak kira-kira saudara? Ma? Ya, mau ragu-ragu. Ya, itu jangan ragu-ragu. Kalau Yesus yang perintahkan, taat, turuti. Karena Yesus adalah jalan kebenaran. Dia tidak perintahkan yang salah, tidak mengarahkan, tidak memberikan jalan yang salah, karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ini perlu, saudara. Bagaimana kita sebagai orang percaya mau taat akan perintah Tuhan. Ada banyak anak-anak sekarang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak anak-anak sekarang tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Suka membantah, suka melawan. Ini terjadi di luar sana. Bahkan pelayan-pelayan juga suka membantah, suka membelok. Pastorus bilang, jangan menyimpang ke kiri maupun kanan, supaya engkau berhasil, perjalananmu berhasil. Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Benar nggak Pastorus? Nah, tanya nanti Pastorus yang di belakang baju biru. Tadi beliau doa, bukan sih. Kalau Pastorus itu tidak pernah mau menyimpang ke kiri ke kanan, karena marganya Sitorus. Jadi kalau saudara mau belajar tentang bagaimana lurus, belajarlah sama Pastorus. Makanya saya pilih teman sahabat saya Pak Sitorus. Mungkin kalau dibilang si tumpul mungkin jadi tumpul. Bercanda. Pilihlah teman yang lurus. Jadi kita melihat di sini Petrus yang sepanjang malam dia sudah bekerja keras, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Di dalam kehidupan ini, saudara, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan otak kita. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi itu dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Apa saja dikerjakannya, apa saja dibuatnya, pasti berhasil. Orang taat itu diberkati, saudara. Orang yang setia itu, orang yang tunduk pada perintah Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Bayangkan, saudara, mereka tidak mendapatkan apa-apa, sudah kerja keras. Boleh kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Apa kata firman? Yohanes 15 ayat 5. Sudah? Ya, kita sama-sama baca, sudah ya. Mana? Yohanes 15 ayat 5. Mereka pada selfie. Biasa anak muda sekarang, anak muda zaman now. Ya kan? Bapak. Yohanes 15 ayat 5. Kita sama-sama melihat firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 5. Mana? Iya. Akulah
pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Kita adalah ranting-rantingnya. Setiap kita yang tinggal dalam Tuhan pasti berbuah, bertumbuh. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan mengatakan tinggallah di dalam aku dan firman-Ku dalam engkau. Tuhan mau supaya kita tetap tinggal di dalam Dia secara dinamis, secara terus-menerus kita tetap tinggal di dalam Dia. Artinya kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, apa yang terjadi? Kita akan loyo. Tidak dapat berbuat apa-apa. Simon Petrus sebelum Tuhan perintahkan dia untuk menebarkan jalannya, apa yang terjadi? Dia mengandalkan keahliannya untuk menangkap ikan, pengalamannya yang sudah dia lakukan, tetapi tidak dapat apa-apa. Kenapa? Mengandalkan kekuatan, kehebatan dan pengalaman. Makanya Yeremia 5:17 mengatakan, tertutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi ayat 7 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saudara kalau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, Tuhan pasti bukakan jalan. Tuhan yang buat berhasil. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya tetap kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Apalagi saudara hari-hari ini kehidupan yang tidak jelas, yang perekonomian kita ada yang mengatakan tahun 2023 dunia akan gelap. Itu artinya berbicara tentang akan kesulitan masalah makanan dan minum. Akan terjadi kelaparan. Tetapi saya mau katakan saudara, orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah kekurangan sempurna. Sehingga mudah beranak kelaparan, tetapi orang yang cari Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berseru pada Tuhan, orang yang suka berlutut setiap pagi, berlutut aku saudara setiap pagi, menyembah Tuhan, menangislah pada Tuhan, katakan, panggil Dia, Tuhan akan pelihara kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita hari-hari, tidak bisa mengandalkan pikiran kita. Dulu saya waktu bekerja, saya berpikir saya mau jadi orang kaya, dan juga sudah utang terus 1 bulan lagi nggak cukup. Saya bilang saya pintar, istri saya bekerja, punya penghasilan cukup, tapi tiap bulan kurang. Bingung mau makan apa, bingung mau makan di mana, bingung mau makan siapa. Tapi ketika Tuhan panggil, saya taat, saya setia, saya lakukan apa yang baik benar di mata Tuhan. Apa yang gak pernah aku pikirkan saudara, Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan. Kita jangan terlalu mengandalkan otak kita. Kita bilang kita pintar, kita hebat. Ada lagi yang lebih hebat. Kita bilang sarjana S1, S2, S3. Ada lagi yang S doger. Kita jangan berkata kita paling pintar, paling hebat. Siapa kita di hadapan Tuhan sekarang? Halo. Kita tidak akan mampu. Banyak orang-orang di luar sana yang hebat-hebat, sarjana-sarjana. Maka kita mau pergi ke mana? Pesan kira. Saya orang yang suka bertanya-bertanya. Dulu saya pendiam, pemalu. Sekarang saya banyak ngomong. Istri saya juga bilang, Papa ngomong dulu pusing saya. Saya kalau pulang kerja saya harus ngomong dulu. Sebelum tidur saya harus ngomong dulu. Saya utarakan semua isi hati saya. Dia mungkin sambil tidur. Dengar nggak? Dia dengar apa? Orang memang berduduk daging lemah. Dia tidur sambil mendengar. Saya tahu dia memang tidur, tapi rohnya juga mendengar. Ya lumayan. Sorry, nanti di rumah jangan marah ini ya. Biasanya istri saya begitu. Apa sih di soal ini hajar saya? Apa sih di sini? Tetap nanti di rumah. Tapi nggak seperti itu. Saudara,
mengandalkan pikiran kita, kehebatan kita. Ya, banyak orang di luar sana makata tukang gojek. Saya tanya itu apa? Mas tinggal di mana? Mas satu hari pendapatannya berapa? Cukup nggak nutup nggak? Insya Allah. Apa betulnya? Mudah-mudahan. Karena kakak cukup saudara. Jangan aku kerja Pak. Baru lagi. Dulu di mana? Di perusahaan. Oh bapak kerja ya. Lulusan dari mana? Sarjana. Ada S2 lagi. Bayangkan saudara. S2 jadi tukang. Mengandalkan kepintaran kalian tidak dapat berbuat apa-apa karena di luar Yesus. Banyak perusahaan-perusahaan sekarang bangkrut, sudah tutup. Punya pengalaman cukup tapi tutup. Ini akan terjadi di akhir-akhir zaman, di hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Tetapi kita akan melihat orang yang berseru. Boleh dibuka Yeremia 33 ayat 3 ya. Yeremia 33 ayat 3 boleh dibaca. Boleh Bapak Saudara kita sama-sama yuk kita baca. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah kepadaku, berteriak panggil nama Yesus, maka aku akan menjawab. Tuhan itu Allah pendengar, Maha pendengar, dan Dia akan menjawab setiap seruan kita. Kita memanggil nama Yesus, Dia akan menjawab dan akan memberitahukan. Kita tidak tahu apa-apa, tapi ketika kita datang kepada Tuhan memanggil nama Dia, Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang tadinya ada palang-palang, tembok-tembok. Dia bukakan karena kita percaya panggil nama Dia. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Bayangkan, bukan hal-hal yang kecil. Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Betul, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan kita lakukan, tetapi Tuhan akan membukakan ya sesuatu yang besar yang kita tidak tahu, yakni hal-hal yang kita tidak ketahui. Inilah caranya Tuhan. Maka kita perlu andalkan Tuhan. Kita harus berseru, berteriak, panggil nama Yesus. Bapak Saudara yang bangun jam 1:30 siapa ini? Ada 1:30 atau terbangun aja? Yang pernah terbangun? Luar biasa diberkati Tuhan. Saya sering terbangun dan bangun jam 2 ataupun 1:30. Sering dan mungkin selalu. Apa yang saya lakukan saudara? Saya berdoa. Pertama waktu saya bangun 1:30 saya bilang 1:30 atau terbangun. Tapi mau tidur lagi. Besoknya terbangun. Besoknya terus. Selama seminggu waktu yang sama. Mau ngapain Tuhan ini? Orang lagi tidur. Betul? Orang lagi tidur. Kita disuruh bangun, berdoa, ngapain? Lo berdoa apa yang mau didoakan? Justru semalam tadi pada saat aku Tuhan berdoa, Tuhan berkatilah keluargaku, berikan kami tidur yang nyenyak sehingga besok pagi boleh bangun kembali dalam keadaan sehat. Tuhan bangunkan 1:30 ngapain? Ya udah saya keluar, saya berteriak sama Tuhan. Tuhan apa yang harus kulakukan Tuhan? Apa yang hendak Tuhan lakukan? Mau beritahukanlah Tuhan. Aku mau taat, aku mau setia. Berikan petunjukmu Tuhan supaya aku tidak salah. Berikan aku caramu supaya aku tidak salah. Karena aku manusia yang selalu salah. Untuk itu aku meminta kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan supaya tidak salah. Inilah yang saya harus lakukan saudara. Karena mengingat situasi kondisi ke depan semakin sulit, maka saya selalu datang kepada Tuhan. Boleh saya katakan saya punya pendidikan, istri punya pendidikan. Bisa nggak saya andalkan itu? Konyol ya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kami bisa sampai hari ini masih bisa sehat, masih bisa ada berdiri di depan saudara karena kasih Tuhan. Mari kita belajar kepada Yesus. Ya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, biar dalam Tuhan segala sesuatu yang hendak kita kerjakan, yang kita harus rencanakan,
andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan sebagaimana di dalam 1 Samuel 23. Boleh kita buka 1 Samuel 23 ya. 1 Samuel 23. Boleh kita buka ayat 1. Saya kalau khotbah selalu ada catatan saudara supaya tidak lari, tidak menyimpang di kiri maupun kanan. Sama seperti waktu Yesus berpuasa, iblis menggodai bilang apa? Ada tertulis. Makanya saya selalu ada tertulis. Ya, Bapak Saudara juga kalau mau tulis nggak apa-apa. Kalau mau kopi juga punya saya nggak apa-apa. Berarti kalau Bapak Saudara kopi sini, berarti udah bisa pulang. Sorry Bapak Saudara. Kita buka 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2 ya. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehilah dan menjadi tempat-tempat pendidikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehilah. Ayat 3. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di Yehuda kita sesudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehilah melawan barisan orang Filistin. Ayat 4. Lalu bertanya Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehilah, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 5. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehilah. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehilah. Daud adalah raja. Amin. Boleh dikatakan dia punya keahlian juga untuk berperang. Dia punya pasukan. Tetapi ketika dia mau melawan orang-orang Filistin, boleh nggak dia berangkat? Boleh nggak dia langsung berang? Boleh. Tetapi kita melihat bahwa Daud ini adalah bukan orang sembarangan, bukan bertindak sembarangan, tetapi dia tahu bahwa Allah yang berkuasa. Dia mau pergi, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus pergi melawan, memerangi orang-orang Filistin itu? Supaya nggak saudara, jumlah orang Filistin itu cukup banyak dibandingkan dengan jumlah orang Daud. Kira-kira bisa menang nggak Daud dengan cara kekuatan mereka? Kalah. Tidak dapat berbuat apa-apa, malah kalah. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia bertanya kepada Tuhan, akan pergikah aku melawan orang-orang Filistin? Habisin, perangin. Ketika dia bertanya kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang turun tangan. Tuhan yang memberikan kemenangan, bukan kekuatan kita saudara. Berikan kemudian berkat. Mari kita andalkan Tuhan dalam hidup kita, supaya Tuhan yang campur tangan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa Tuhan yang bekerja. Ya. Ayat yang kelima, Lukas 5 ayat yang kelima. Ayat 8, maaf. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, ya, perhatikan saudara. Tadi di ayat yang keempat dikatakan 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Lalu di ayat 8 dikatakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Bisa berubah kan? Tadinya Simon Petrus memandang dan melihat yang memerintahkan untuk menebarkan jalan adalah seorang guru. Nah, dia sebagai murid taat akan guru, tidak membantah. Tetapi ketika apa yang dilakukan, dia turut dan taat, mukjizat terjadi. Penangkap ikan begitu besar jumlahnya,
bahkan jelain hampir koyak. Ketika Simon Petrus melihat bahwa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, dia berkata apa? Tuhan, dia tersyukur, Tuhan tinggalkan aku. Tinggalkan aku Tuhan, aku ini adalah orang yang berdosa. Dulunya aku tidak taat Tuhan. Aku suka membantah, suka melawan. Berubah. Dia memandang bukan sekedar guru, bukan sekedar pengajar, tetapi dia memandang ini orangnya bukanlah sebatas guru, tetapi Tuhan yang berkuasa, pencipta langit dan bumi. Dia taat. Ketika dia melihat mujizat terjadi, dia pun tersyukur, Tuhan tinggalkan aku. Dia menangis, saudara. Artinya dia menyadari bahwa selama ini dia salah. Kenapa? Dia mengandalkan kekuatannya. Di luar Yesus aku tidak mampu, tidak bisa. Terbukti. Inilah yang dia membuat dia tersyukur. Tinggalkan aku Tuhan, aku manusia berdosa ini. Dia sadar, saudara. Dia mengetahui bahwa dia salah. Dia adalah manusia yang berdosa, yang perlu Tuhan. Ini kita harus sadari, saudara, sebagai orang yang lemah, sebagai orang percaya, kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus mau belajar kepada Yesus. Sebagaimana Matius 11 ayat yang ke-9. Bagian B mengatakan, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kita harus mau belajar kepada Yesus. Jangan mengandalkan kekuatan. Jangan pergi ke dukun. Kalau kita punya masalah, pergi ke dukun. Tanya orang lain, tanya tetangga. Jadi masalah. Tanya Tuhan. Belajar kepada Tuhan. Ya, saya selalu bertanya sama Tuhan. Kadang-kadang istri saya sering selisih pendapat. Apa begini? Mama tenang aja. Segala sesuatu yang saya lakukan itu saya bertanya sama Tuhan. Saya bangun setengah 2 Mama. Saya jam 2 bangun Mama. Gak mungkin saya pucuk. Saya takut dosa Mama. Saya takut kalau gak masuk surga. Saya tidak takut sama kamu. Saya lebih takut sama Tuhan. Maka saya selalu mau bertindak itu. Saya pikirkan matang-matang. Saya berdoa, minta hikmat sama Tuhan. Kalau itu yang Tuhan sudah berikan sama saya tidak mau melanggar. Siapapun itu berubah, saya tidak mau berubah. Itu prinsip saya, saudara. Karena saya hanya memandang Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan. Karena di luar Yesus saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mau hanya setia dan taat. Belajar kepada Yesus. Sebab dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Maka kita mendapat ketenangan. Mari saudara, lewat firman Tuhan hari ini, kita semakin taat, mau mendengarkan suara Tuhan. Ya, mungkin boleh kita buka kalau tidak salah di sampai ke Keluaran berapa ya? Keluaran berapa? Keluaran 23 kalau tidak salah ya. Keluaran 23 ayat 25. Ya, saya suka baca ayat ini, saudara. Keluaran 23 ayat 25 kalau Ulangan ya, Ulangan 15 ayat ayat itu bunyi seperti ini. Engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allah. Supaya apa? Supaya kita senantiasa diberkati. Segala keperluan kita akan dicukupkan. Hari-hari ini, saudara, kalau kita punya masalah yang tidak sanggup kita atasi, jangan keraskan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita dengarkan suara Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan. Di sini ada kumpulan ibu-ibu beberapa hari yang lalu. Mereka datang ke rumah kami, cerita-cerita sampai hampir larut malam, hampir jam 12. Saya melihat ibu-ibu ini, mereka itu punya kumpulan. Banyak mereka cerita, ya mungkin ada di sini ya Bu, ya mana ibu itu kalau nggak salah, ibu yang berbicara tadi sama ibu ini.
ini yang baju hijau, ini ito saya urus bermata. Ibu ini juga ito saya, ibu sana juga ito saya. Ini saudara saya. Kita semuanya saudara-saudara. Amin. Jadi mereka itu pulang kami dari studio. Mereka sudah shalom pasti merpata. Kami sudah di rumah. Oke, selesai kami latihan di studio, langsung saya tancap 100. Tancap 100. Jangan pulang dulu dalam hati saya. Ternyata motor masih di situ, puji Tuhan. Banyak cerita mereka ini di dalam kehidupan mereka. Ya, ada banyak masalah yang mereka hadapi. Tapi yang satu hal yang saya sangat-sangat suka dan sangat kagum melihat mereka, ibu-ibu. Bayangkan, usia sudah boleh dikatakan ya cukup lah. Tetapi kerinduan mereka itu untuk mencari Tuhan sangat luar biasa. Mereka itu sudah bertumbuh dan berbuah. Kenapa saya katakan sudah bertumbuh dan berbuah? Terbukti dari kumpulan mereka. Dari antara mereka saya mendengar bahwa mereka sudah ada menjadi WL yang pimpin pujian, yang membawakan firman Tuhan, ya. Lalu ada pendoa-pendoanya. Ini hasil daripada apa? Mau dengarkan firman Tuhan. Kalau ini sering kita lakukan, saudara, kita pasti bertumbuh berbuah. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah berbuah, bertumbuh karena mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, kita semakin banyak kasih waktu. Lagu tadi mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini sudah. Saya nggak bisa nyanyi, ya, tapi saya bisa nyanyi. Beda ya, saya nggak bisa nyanyi, tapi saya bisa nyanyi. Betul apa kata Rasul Paulus. Hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Jadi ibu-ibu ini yang nyanyi tadi di sini, mereka tahu hari-hari ini adalah jahat. Mari kita contoh dari mereka. Kita jangan mau kalah, Bu. Kami di pokok anggur ini saling bersaing kan, artinya saling berlomba dalam iman. Ya, Rasul Paulus kan mengatakan kita harus berlomba, berjuang untuk memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Kita harus berjuang apa yang Tuhan sudah berikan. Jadi di pokok anggur pada dasarnya kami selalu berjuang, berlomba, tapi positif, tidak ada negatif, ya kan? Kami selalu positif, ya. Tapi kalau virus ini positif, tapi harus tidak negatif. Kalau dalam Tuhan kita harus positif. Saya percaya saudara, setiap kita yang hadir di sini, Tuhan sudah berkati. Doa saya pada Tuhan supaya kita pulang dari sini diberkati. Sehat, tidak ada lagi yang sakit. Hati yang gembira adalah. Mari saudara, dengan firman Tuhan kita sambut dengan sukacita, pulang dengan sukacita. Berikan kemuliaan.